Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Dari Alangkah awal, baiknya dari awal, jika dari awal, dari awal. Ulang. dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oke. Apa yang mau kamu tanya? Nah, yang aku mau tanyakan, benar nggak Kak? Amin di sini itu merujuk pada Tuhan Yesus. Loh, itu tadi yang kamu baca, coba baca lagi, ulang lagi, ulang lagi. Inilah firman dari Nah, Amin, itu inilah saksi. firman. Jadi coba coba baca Wahyu 1 ayat 8. Siapa firman itu? Baca Wahyu 1. Ini kenapa kalian tidak ini sih? Tidak teliti gitu membaca. Ketika dikatakan firman, ya itu udah pasti Yesus. Coba baca Yohanes 1 ayat 8. Ya betul. Wahyu 1 Wahyu ayat 1 ayat 8. ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, Siapa itu yang ngomong? yang ada dan yang sudah ada. Siapa itu yang ngomong? Tuhan Yesus. Iya, kalian itu tidak memahami kata per kata. Makanya firman Tuhan, Yesus itu sama dengan firman kan? Ya. Jadi setiap kamu menemukan kata firman Tuhan, itu Yesus. Makanya saya bilang kamu paham dulu, kenal dulu siapa Yesus. Siapa Yesus? Selalu saya katakan, Yesus itu firman, 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 firman. Jadi kalau kamu temukan di Alkitab ini, firman Tuhan itu Yesus. Oke? Iya. Yesus sama dengan firman. Jadi kalau Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah. Ya udah. Siapa itu? Sang firman. Walaupun di sini firmannya itu bukan F kapital ya Kak ya? Ya firman Allah itu maha kuasa. Itu Oke. itu kepada dia itu. Ya, kalau kita sudah mengerti Tritunggal dari Kejadian sampai Wahyu, aman. Makanya saya bilang, fundamental nggak mengerti firman Tuhan, mengerti Tritunggal? Paling fundamental. Fundamental nggak mengenal Kristologi? Paling. Itu adalah dogma dasar, udah saya bilang. Ya, jadi ketika kamu baca di Yesaya, firman-Nya kepada ini, itu Yesus. Makanya Yesus itu enteng banget dia bilang ya. Musa menulis tentang aku, nabi-nabi menulis aku, Mazmur Daud menulis aku. Ya itu dia. Ya, dari sini kita pahami, Yesus itu adalah firman. Oke? Iya Kak. Oh ya Kak, tadi maknanya dari permulaan dari ciptaan Allah itu gimana maknanya? Dia yang memulai segala ciptaan itu. Makanya kan, coba kamu baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan itu. bumi. Jadi dia yang memulai itu. Permulaan dari penciptaan kan gitu kan. Pada mulanya Allah menciptakannya. Jadi firman itu ya yang memulai ciptaan itu. Kan enteng kan? Oh, oke. Enteng. Gitu. Betul. Itu dulu. Yesus adalah firman. Itu yang ada di mindset kita. Gitu. Jadi ketika ada dikatakan firman Allah ya, inilah 10 firman Allah kayak Keluaran 20. Itu Yesus yang ngomong. Akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir. Itu perkataan Yesus. Makanya Yesus bilang di Yohanes 8, coba kamu baca. Yohanes 8 ayat 50 dari 52. Coba. Yohanes 8 ayat 52. Ayat 52 sampai 58. Coba baca. 52 sampai 58. Baca Oke. aja. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dan dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus,
Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan Ulang lagi. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. telah melihatnya. Bersukacita. Iya kan? Iya. Akan dan telah. Kamu baca Kejadian 18. Iya. Kamu baca Kejadian 18. Kejadian 18. Ayat berapa, Kak? Dari ayat 1. Dari ayat 1 ya. Judul perikopnya, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku. Oke. Abraham, siapa yang dilihat? 3 orang. Tuhan menampakkan diri kan. Yang dilihat Abraham itu Tuhan dalam teofani manusia, penampakan manusia. Nah, Yesus sendiri bilang, Bapamu Abraham telah melihat aku. Jadi siapakah Yesus? Iya. Oke, lanjutkan dari Yohanes 8 tadi. Yohanes 8. Tadi. Aduh, ini aku pakai Alkitab fisik ya, Kak. Maaf ya, agak lama mungkin ya. Yohanes 8. Oke, aku suka. Gak apa-apa. Oke, ayatnya yang ke 53 tadi ya. Berapa? Enggak. Oke. Tadi yang udah kamu baca. Bapamu Abraham. 56 ya. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Oh iya, tadi kan dikatakan sukacita. Bersujud ya. Oke, lanjut. Wis, merinding aku, Kak. Merinding Iya, kan? Aku juga merinding. Iya. Ih. Lanjutkan. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lanjut, ayat 59 ya. Ini paling. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Oke. Melempari batu sampai mati itu adalah hukuman rajam. Kamu tahu hukuman rajam itu untuk apa? Untuk orang yang menghujat Allah. Menghujat Allah, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pezina. Hanya 2 ini yang punya hukuman rajam. Karena menyamakan diri dengan Allah, dengan berzina, itu sama. Itu. Makanya kenapa Yesus mau dirajam. Kenapa? Karena dia sudah mengaku Allah. Itu. Nah, udah tadi kan? Berarti Abraham sudah melihat Tuhan. Musa sudah Dan melihat. dia bersukacita. Iya. Musa sudah melihat Yesus yang adalah firman. Ya udah. Siapa yang dilihat semua nabi-nabi? Ibrani 1 ayat 1. Baca. Ibrani 1 ayat 1. Iya. Oke. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Oke, stop. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara. Cara teofani, ya, berbicara kepada
nenek moyang melalui kita, nabi. Jadi perantaraan nabi-nabi. Allah itu sudah berbicara kepada nabi. Berarti firman itulah yang berbicara kepada seluruh nabi kan? Firmannya. Berarti firman itu disebut Allah. Sudah bicara. Karena firman itulah yang menyatakan diri Allah yang kelihatan. Yang tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat dalam Tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggalnya. Firman itu yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi semua yang dikatakan Bapa itu dinyatakan firman. Perkataan Allah adalah firman-Nya. Siapa firman-Nya? Yesus. Clear kan? Dari Kejadian sampai ke Wahyu ada semuanya kan? Nah itu makanya memahami Alkitab itu harus secara komprehensif ini. Makanya gampang sekali kita menjelaskannya. Kalau kita cuma menukil satu ayat sampai innalillahi kita nggak akan mengerti. Makanya paling fundamental sekali yang harus diketahui seorang Kristen adalah Tritunggal dan Kristologi. Kamu harus mengerti Tritunggal, yaitu Bapa yang dinyatakan melalui firman dan Roh-Nya. Baca Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Oke. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Itu dikatakan Roh kebenaran itu keluarnya dari Bapa. Oke, berarti sebelumnya di dalam Bapa. Di dalam Bapa. Oke. Yohanes 8 ayat 42. Bukan. Yohanes 8 Ayat 4. ayatnya yang keempat. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Tunggu. Yohanes 8 ayat 42 itu memang. Oh, ayat 42 ya, Kak? Oh, maaf, aku kira 4 ya. Ayat 42, oke. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku. Stop. Sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa. Berarti baik firman dan Roh Kudus itu datang dari dalam diri Bapa. Sebab Bapa diam di dalam anak, anak diam di dalam Roh. Ini yang dikatakan satu kesatuan. Satu Allah yang Esa. Karena Allah kita kan cuma satu. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi kalau dia di dalam, dia yang menyatakannya. Jadi Bapa itu dinyatakan melalui firman dan Roh-Nya. Jadi Allah itu bekerja seperti itu. Jadi ketika Sang Bapa berkata, yaitu firman-Nya. Ketika Bapa menyatakan kuasanya, itu Roh-Nya. Amin. Seperti itu. Jadi itulah Tritunggal. Bapa yang diam di dalam firman, diam di dalam Roh. Roh diam di dalam Bapa, firman diam di dalam Bapa, saling mendiami. Ini yang secara teologis kita kenal dengan istilah perikoresis, mendiami. Mendiami. Tapi Kak, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Coba baca Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Oh, satu. Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayatnya yang ke-24 ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ulang lagi, sekali lagi. Ya Bapa,
Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ada, dia sudah dikasihi Bapa oleh Roh-Nya. Jadi kalau dia sudah dikasihi Bapa, dia ada bersama-sama dengan Bapa kan? Bapa. Iya. Iya. Coba kamu baca lagi. Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Yang tadi ya. Bukan, ini Oh ini. Oh ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Oh, Apa yang aku katakan kepadamu? udah. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini yang disebut perikoresis tadi. Saling mendiami. Perikoresis. 1 Yohanes 5 ayat 7. Baca. 1 Yohanes 5 ayat 7. 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Satu. Ya kan? Nah, sekarang kamu baca lagi. Yohanes 1 ayat 1. Karena 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Aku hafal itu, Kak. Bentar ya, kita buka. 1 Dahulunya ayat 1. adalah Firman. Ya, Firman itu Firman. bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi dia satu di dalam dan bersama-sama. Jadi tidak bersama di luar, tetapi bersama dalam satu. Karena Allah kita cuma satu. Jadi terang dalam terang. Allah itu satu, yang adalah Allah itu terang. Allah saling mengasihi, gitu kan? Firman itu mengasihi, Bapa itu mengasihi Firman kan? Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia itu ada. Ya. Jadi baik Bapa dengan Sang Firman itu satu, saling mengasihi, dialiri oleh Roh tadi. Inilah hubungan cinta kasih antara Bapa dengan Firman-Nya. Amin. Ada lagi. Oh ya, tadi ya 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-7. Nah, ini kan banyak Kak ya dijadiin polemik gitu. Nah, itu gimana Kak caranya kita itu Apa yang mau dipolemikkan? menjawabnya Kak? Karena ada tulisan begini. Tanda kurung itu. Iya, itu gimana Kak? Itu bukan tanda kurung. Kamu tahu itu adalah simbol atau sign, tanda bahwa itu ada di satu manuskrip, tetapi di manuskrip lain tidak ada. Oh, seperti doa Bapa kami yang yang akhirnya itu ya, yang dikatakan. Iya. Kalau di kitab kami orang Ortodoks itu nggak ada pakai kurung-kurungan, karena kita itu memelihara tradisi suci gereja. Andai pun itu tidak ada, kita tahu dari ayat-ayat yang tadi saya tunjukkan. Kenapa saya juga harus bawa 1 Yohanes 5 ayat 7? Karena ayat lain pun menyatakan bahwa aku dan Bapa satu. Bapa, waktu doa Bapa kami, dia di mana sih? Waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Bapa itu di mana? Di sorga. Iya, Bapa kami yang ada Di dalam sorga. sorga. Kalau Bapa itu di sorga, anak itu di dalamnya Bapa. Berarti anak itu di sorga, ya kan? Iya. Roh Kudus itu kan tadi di dalam Bapa. Bapa itu di dalam sorga. Berarti Roh Kudus ada di dalam sorga. Makanya dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian di dalam Sorga. Kenapa tidak dikatakan di sorga, tetapi dalam sorga? Kamu tahu? Karena sorga itu adalah Allah.
Karena sorga itu adalah Allah. Di mana Allah itu berada, itulah sorga. Oke, kamu boleh baca ini ya. Aku telah berdosa kepada Bapa, berdosa kepada sorga. Kamu harus pernah baca ini ya. Kamu buka Lukas 15 dari ayat 18 sampai 21. Lukas 15. Oh, itu perumpamaan anak yang hilang ya? Baca dulu. Kamu jangan bilang itu perumpamaan. Saya tidak melihat itu sebagai perumpamaan. Oh, bentar Kak ya. Lukas 15 ya? Ya, dari ayat 18. Ini yang bilang ribet, pusing, lu kan nggak punya otak. Oh, gimana? Bentar. Yang bisa ribet dan pusing itu kan hanya yang punya otak kan? Atau kamu sudah Betul. jadi kambing? Nah, kalau kamu nggak mau ribet, kamu harus jadi kambing sayang. Selama kamu dikatakan punya akal, kamu memang harus pusing. Silakan lanjutkan, Imamat. Ayat berapa Kak? Jadi lupa. 18, dari 18 sampai 21. 18 ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Oh, berdosa kepada sorga dan berdosa kepada Bapa. Karena Bapa itu adalah sorga. Allah itu adalah sorga. Jadi di mana manusia itu bersama-sama dengan Allah, itulah sorga. Sorga itu hanya bisa terjadi kalau manusia di dalam Bapa. Kalau manusia menyatu, itu tadi Yohanes 17 ayat 24. Baca lagi, ulang lagi. Yohanes 17 ayat 24. Ya, ini dicatat semua ayat-ayatnya ya. Kalian kalau mau baca secara utuh. Aku mah udah. Kalian aja nanti. Silakan, saya ambil poinnya aja. Ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Oh. Mereka Stop. Ya Bapa, aku mau mereka berada bersama-sama dengan aku di mana aku berada. Itu kan? Iya. Nah, Yesus tadi di mana? Di sorga. Iya, kalau mereka itu adalah umat-umatnya, murid-muridnya. Ya. Pengikut Kristus ini. Mau mereka bersama-sama dengan aku. Ya, kalau Yesus di sorga, mereka bersama-sama dengan Yesus di sorga. berarti mereka juga di sorga itu. Jadi sorga itu kita menyatu di dalam Allah, itulah sorga. Jadi apakah sorga itu adalah tempat? Enggak. Sorga itu keadaan di mana Atau manusia kondisi ya? dengan Allah, itu sorga. Lalu neraka itu kebalikannya. Di mana Menolak berarti. disitulah neraka. Jadi ketiadaan Allah, itulah neraka. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, berarti istilah neraka itu ini kan apa? Allah itu kan kita setuju bahwa Allah itu terang ya Kak ya. Karena orang-orang yang mengikuti Yesus itu kan ya udah jadi anak-anak terang, dan kita itu diterangi oleh kemuliaannya itu. Tapi kalau di sisi lain terang itu juga menyakitkan bagi orang-orang yang menolaknya, dan itulah api yang menghanguskan, betul nggak Kak? Oke, kamu baca ya ayat ini Yohanes 6 ayat 35. Sorry. Akulah Yohanes 15 ayat 26. Sorry. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau 16 ya, maaf. Yohanes 16 ayat 26. Dan Yohanes 11 ayat 25. 25. Yohanes 11 ayat 25.
Hmm. Ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang Oke. siapa percaya kepadaku." Stop. Akulah kebangkitan, akulah hidup. Hmm. Oke. Allah itu adalah hidup. Hidup. Oke. Kamu baca lagi ayatnya. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat-ayat yang sama. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Oke, akulah hidup. Jadi di mana ada Allah, di situ ada hidup. Betul? Amin, betul. Iya. Jadi sorga itu adalah hidup. Karena Allah adalah hidup. Neraka dikatakan ketiadaan dari Allah. Iya kan? Keadaan Iya, berarti di mana Allah tidak ada. Berarti mati, maut. neraka itu tempat orang mati. Surga itu tempat orang hidup. Karena di mana ada Allah, yang adalah hidup, di situ ada hidup. Neraka itu tidak ada Allah. Di neraka itu tidak ada Allah. Di neraka itu adanya setan. Iya itu. Jadi setiap orang yang di neraka itu adalah orang-orang mati. Makanya kita dikatakan adalah orang-orang hidup. Kenapa? Karena Walaupun kita itu sudah adalah mati. orang hidup. Iya. Jadi jangan sekali-kali mengatakan akulah jalan kebenaran. Bukan seperti itu. Baca lagi ya. Dan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yohanes 15 ayat 20, akulah kebangkitan, akulah hidup. Iya. Jadi Allah itu adalah sang hidup itu. Saya tanya kamu, siapa yang menghidupkan? Tuhan, Kita lihat ayatnya ya. sang ilahi itu. Yang menghidupkan. Oke, nanti kita ini bicara tertunggal ya. Kamu bisa dalam PL ya, di perjanjian lama ya. Oke, 1 Samuel 2 ayat 6. Satu Samuel 2 ayat 6. Mana? 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Oke, Tuhan Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ya, stop. Tuhan menghidupkan. Oke? Oke. Pertama, Yesus bilang apa? Akulah hidup. Hidup. Oke. Kamu baca lagi. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Ini bicara Tritunggal ya? Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Oke. Firman menghidupkan, roh menghidupkan. Tuhan yang adalah Bapa menghidupkan. Tritunggal itu menghidupkan. Jadi Bapa dengan firman dan Roh Kudus itu menghidupkan dalam satu hakikat Allah. Yohanes 5 ayat 20 baca. Yohanes 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan, ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Lanjut, satu lagi. 21. Apa kak? Lanjut, satu lagi, 21-nya. Sebab, sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya.
Oke, ayat 20 ulang lagi. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 19 ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Bapa, itu yang Dikerjakan anak. kerjakan anak, ya. Tadi di bawahnya ayat 20-nya, Bapa mengasihi aku. Berarti Yesus juga mengasihi Bapa. Apa yang dikerjakan Bapa, itu dikerjakan anak. Paham Ya. tidak? Karena apa yang dilakukan, kalau Bapa menghidupkan, anak menghidupkan, kan gitu? Iya betul. Itu tadi di 1 Samuel tadi, 1 Samuel ya tadi ya. Ya, satu Samuel. Menghidupkan dan mematikan. Nah itu. Jadi Allah itu menghidupkan. Kalau Bapa menghidupkan, maka firman-Nya menghidupkan. Tadi Ayub 33 ayat 4, Roh menghidupkan. Sang Tritunggal itu menghidupkan. Amin. Jadi tidak bisa Bapa saja menghidupkan, sebab anak mengerjakannya juga. Baca Yohanes 1, Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Oh, baiklah kita kalau nggak salah. Oh, ini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Stop. Jadi siapa yang menjadikan manusia? Siapa yang menciptakan manusia? Sang Tritunggal Maha Sang Tritunggal. Bapa dengan firman dan rohnya. Jadi kita tidak bisa memutilasi, kita tidak bisa memisahkan antara Bapa dengan firman dan rohnya. Jadi dari ayat yang banyak itu adalah ayat-ayat paralel yang menyatakan apa yang dikerjakan roh, itu yang dikerjakan firman. Apa yang dikerjakan firman, itu yang dikerjakan Bapa. Saya kasih analogi. Iya. Ketika kamu membaca, bisakah yang membaca itu hanya tubuhmu, tidak ikut pikiran dan rohmu? Tidak bisa. Kalau kamu mati, cuman badanmu nggak bisa baca. Enggak. Iya, kalau kamu cuman rohnya aja, bagaimana bisa berkata-kata tanpa pita suaramu itu sendiri yang bergetar di tenggorokanmu, menghasilkan suara. Nah, kalau tidak ada pikiranmu, bagaimana kamu bisa mengenal itu tulisan? Jadi apa yang dikerjakan tubuhmu itu dikerjakan rohmu dan juga pikiranmu. Demikian Sang Bapa. Tadi dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan roh, menurut gambar dan rupa kita. Seperti Iya sih. Karena gini Kak, banyak yang memutilasi. Misalkan, oh Allah Bapa itu pencipta, Allah Anak itu penebus, Allah Roh Kudus. Iya kan? Nggak ada. Iya, maksud aku yang kayak gitu-gitu kan salah ya kan ya? Nggak ada. Ayatnya pun nggak pernah ada itu. Allah Anak itu nggak ada. Anak Allah. Anak Allah, firman Allah. Itu kan istilahnya. Iya. Gitu. Jadi kita tuh nggak boleh balik-balik gitu. Anak Allah tidak sama dengan anak Allah, beda. Allah anak. Dengan anak Allah, Allah anak dengan anak Allah itu beda. Nafas manusia dengan manusia nafas kan beda. Iya. Pikiran manusia dengan manusia pikiran sama ada. Manusia Beda. pikiran itu nggak ada. Yang ada pikiran manusia. Allah anak itu nggak ada. Yang adanya anak Allah. Yang adanya firman Allah. Itu. Iya, oke Kak. Oke, jadi ketritunggalan itu terlihat dari pekerjaan-pekerjaannya, dan itu secara hurufiah itu dinyatakan. Jadi adakah saya menjelaskan? Nggak ada, sebenarnya itu ayat yang menjelaskan. Semuanya ada benang merahnya ya? Semuanya Alkitab itu yang menuliskan.
Iya. Bukan saya. Jadi kamu baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 deh. Terlalu Kejadian 1 sekali ayat nih. 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya kan? Berfirmanlah Allah. Roh Allah, iya kan? Allah menciptakan, Allah adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Baca. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, Stop. yang daripadanya Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi coba kamu baca lagi Kejadian 1. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Bapa menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Air. Berfirmanlah Allah. Jadi baik Bapa, Roh, dan Firman itu mencipta bersama-sama. Karena tadi dikatakan kan, Roh Allah di dalam Bapa, Firman di dalam Bapa. Dengan Bapa. Jadi jelasnya Yohanes 5 ayat 19, apa yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan Anak. Amin. Oke. Jadi Tritunggal itu terlalu Tritunggalnya Tritunggal banget. Nah, coklatnya nyoklat banget. Ini Tritunggal banget. Nggak ada yang nggak Tritunggal. Makanya Iya. penting tidak kita sangat-sangat memahami dogma Tritunggal banget. Kalau kamu tidak mengerti Tritunggal, ya kamu akan kebingungan gitu. Iya. Oh ya Kak, ini ya menurut Kakak analogi yang agak dekat ya, agak tepat itu tuh gimana tentang Tritunggal, ataukah analogi matahari, telur, batok kelapa, Nggak ada yang bisa dianalogikan. Telur itu tidak hidup. Manusia. atau manusia? Bentar. Telur itu bukan sesuatu yang hidup. Tadi kan dikatakan Allah itu hidup. Matahari itu tidak hidup. Tidak hidup. Atau manusia gitu Kak? Tidak ada sebenarnya. Kebanyakan kan manusia. Tidak ada sebenarnya yang bisa menganalogikan Allah. Tidak ada. Oke. Sama sekali tidak ada. Karena Allah itu adalah misterion. Itu. Jadi apa yang menganalogikannya? Nggak ada. Nggak bisa. Pendekatan tentang Allah ini tidak bisa. Dengan hal apapun tidak bisa disamakan gitu. Tapi kan itu dia menjelaskan dirinya sendiri kan? Dia menjelaskan tentang dirinya kan? Firman-Nya itu menjelaskan aku itu, Firman itu di dalam Bapa, Bapa di dalam Sang Firman. Roh Kudus juga demikian. Jadi kalau mau dianalogikan, sebenarnya tidak ada analogi yang mendekati Sang Tritunggal Maha Kuasa. Yang sempurna ya, analogi yang sempurna. Nggak ada. Sekalipun dikatakan manusia diciptakan menurut gambarnya. Jadi gambaran-gambaran Allah itu secara sifatnya lah, bukan secara materi. Jadi Allah itu tidak mati, kita pun tidak mati. Gambaran Allah kan tidak berdosa, kita pun diciptakan itu tidak dosa. Baik Allah adanya. tidak menua, kita pun diciptakan tidak menua. Allah itu kasih, kita pun punya kasih. Apa gambaran Allah, sifat-sifatnya Allah itu ada dalam kita. Itu maksudnya. Ini. Jadi banyak orang memang bernarasi liar, menganalogikan apa tadi, kulit telur itu hal paling goblok menurut saya. Apalagi matahari itu terlalu tolol. Matahari, terus juga batok kelapa. Nah, itu terlalu goblok menurut saya. Itu analogi yang gila. Iya. Allah itu tidak bisa. Bahkan manusia saja tidak bisa menganalogikan Allah. Gak bisa. Karena Allah kan tidak punya ini materi. Dia adalah ya dikatakan imaterial. Dia dikatakan gaib. Iya, terang gitu. Jadi tidak bisa kita menganalogikannya. Cuman orang kan apa ya, Agar sederhana.
bukan sederhana, bukan. Mengembangkan pemahaman-pemahaman itu melalui cocokologi dan analogi, gitu, untuk meyakinkan seseorang gitu. Tapi itu baik, tapi kalau dikatakan apa yang bisa menggambarkan Allah, tidak ada. Iya, Bisa karena hakikat Allah kan tidak terselami, Kak ya. bukan tidak terselami ya. Karena kita itu kan sudah mengenal Allah. Kita mengenal Allah karena Allah memperkenalkan dirinya kan pada kita. Iya. Ya, dia sudah memperkenalkan dirinya. Kita mengenal dia dari perkenalannya. Makanya baca Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Loh, ini kan favoritnya netizen. Enggak, itu favorit saya. Inilah hidup yang kekal itu ya. Oke, kita baca Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Siapa saja yang mau hidup kekal, berarti dia harus mengenal Allah. Terus dikatakan apa? Dan mengenal Yesus. Jadi kalau kamu mau mengenal Allah yang benar, kamu harus mengenalnya dari Yesus. Kenapa? Amin, amin. Kenapa? Coba baca Yohanes 1 ayat 18. Balik lagi. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, jadi kalau kamu mau mengenal Allah, kamu hanya mengenalnya melalui penyataannya. Kan dialah yang menyatakannya. Ya kan? Iya. Jadi dia menyatakannya. Dia dinyatakan oleh firman kan? Iya, Makanya oleh itu firman itu diutus supaya kita itu mengenalnya. Jadi siapa yang bisa mengenal Allah? Hanya firman-Nya yang di dalamnya. Sama seperti kamu. Siapa yang bisa mengenal diri kamu? Ya kamu sendiri. Pikiranmu, roh kamu, ya kan? Iya. Saya tidak mengenal kamu karena saya nggak tahu isi pikiranmu. Yang tahu isi pikiranmu siapa? Pikiranmu. Ya, pikiranku. Apa yang kamu pikirkan? Itu ya pikiranmu. Nah, demikian. Apa yang dipikirkan Bapak? Ya pikirannya itu firman. Ya firman itu yang tahu.